Oke, salam update kilat. Hari ini kita berbincang-bincang rasan-rasan politik lagi. Dan kali ini kita membahas apa, Bang? Enaknya ini. Ya membahas yang paling hangat dong. Paling hangat tuh ya. Ini kan akhir-akhir ini banyak pembahasan di media soal Kaisang menjadi ketua PSI. Ini kan menjadi tanda tanya besar, apalagi Mas Kaisang itu terjun ke dunia politik kan baru pertama kali ini terus jadi ketua. Itu kalau Bang Samsul melihat dari kacamatanya bagaimana, Bang? Kalau saya memandangnya ya cukup menguntungkan sekali ya bagi PSI, mempunyai amunisi baru, yang mana amunisi tersebut tidak tanggung-tanggung langsung dari anak presiden. Nah, iya, itu sebagai energi positif lah buat PSI. Tapi yang menjadi kontroversi terkait Kaisang ini kan ya itu dia itu tidak dari nol. Maksudnya tidak dari nol gimana, Bang? Itu, Bang. Ya kan masuk PSI, masuk PSI tidak tidak benar-benar dari nol kan. Biasanya kan masuk partai, menjadi anggota partai kan, di kader terus dulu sesuai dengan sistematis ya, partainya gitu. Ada sekolah kader dan sebagainya lah. Tapi Kaisang itu langsung masuk menjadi ketua umum. Berarti jalur VIP, eksklusif, jalur eksekutif lah. Ya itu masalah perspektif publik. Tetapi saya tidak heran karena strategi marketing politiknya seperti itu. Apalagi kan gini partai politik, apalagi PSI itu kan partai baru yang mana tentu mereka itu pingin mengeruk suara, terutama dari suaranya Pak Jokowi ya. Karena karena suaranya Pak Jokowi di Pilpres atau kekuatan Pak Jokowi hari ini itu kan kuat banget. Dan tentu PSI kayaknya melihat peluang itu dan ingin mengeruk sebanyak-banyaknya. Saya kira seperti itu, Bang. Ya betul. Lagi-lagi PSI kan ya tidak mau kalah kedua kalinya gitu. Ya. Di pemilu 2019 kemarin itu kan ya PSI tidak masuk ke parlemen. Jelas tentu adanya Kaisang yang gabung ke PSI itu merupakan salah satu strateginya PSI untuk mendapatkan simpati rakyat, terutama simpati rakyat yang benar-benar pro dengan Jokowi. Ya, lagi-lagi memang Kaisang ini kan ya dalam bingkai anak muda itu kan cukup menjual dalam politik gitu. Tetap walaupun Kaisang dalam track record politiknya itu ya belum ada. Tapi gini menariknya, PSI sebagai kalau tadi digambarkan sebagai partainya anak muda, itu kan kalau langsung menyomot Kaisang tanpa ada perkaderan juga yang dikatakan anak muda yang punya idealis itu kayak seperti tidak ada lagi, saya kira kan begitu. Jadi idealismenya partai itu hilang karena ya lagi-lagi pertama PSI hanya ingin ingin mencari peluang di sisi popularitasnya saja. Nah, itu enggak PSI saja. Itulah masalah partai politik yang di Indonesia. Hampir seluruhnya seperti itu. Jadi sekarang itu sistem politik, partai politik yang benar-benar memegang idealismenya, yang memegang ideologi partainya itu sendiri itu semakin bergeser, tergeser oleh popularitas. Nggak hanya PSI, ada PAN, kemudian banyaklah partai-partai politik yang dia itu mengambil kader baru yang berangkat dari popularitas, bukan dari ideologinya, seperti itu. Terus apa yang menjadi pembeda PSI? Katakanlah PSI sebagai merepresentasikan anak muda. Kalau PSI tetap ikut arus dengan partai-partai yang lainnya, itu kan ya sama saja tidak ada pilihan yang istimewa ke PSI, kan begitu.
Iya. Apakah memang PSI itu ya strategi pertama untuk mencari suara dulu atau bagaimana? Atau memang ada pembeda ketika Mas Kaisang itu yang dipilih sebagai figur politiknya PSI? Gini, kita melihat fenomena Kaisang Pangarep menjadi menjadi ketua umumnya partai. Ada dua spekulasi. Ada dua sudut pandang. Yang pertama itu salah satu kaki tangannya Jokowi untuk cawe-cawe di dalam partai politik. Gitu. Yang kedua, PSI memang membutuhkan salah satu energi, yang mana energi tersebut digunakan untuk strategi marketing politik. Gitu. Ya, secara PSI kan partai baru, partai yang sangat muda lah. Tentu PSI juga butuh strategi untuk mendompleng suaranya. Ya lewat siapa? Lewat orang-orang besar seperti Pak Jokowi. Terlihat kan dari kampanyenya Jokowi yang menggunakan angka 15. Yang mana angka 15 itu dijadikan Jokowisme. Ya. I dan S-nya itu 1 dan 15. Ya. Itu kan salah satu teknik marketingnya PSI untuk menyerap simpatisan dari Pak Jokowi seperti itu. Dan banyak yang mengatakan itu salah satu kaki tangannya Pak Jokowi seperti itu. Jadi gini kalau dari sudut pandangnya Bang Samsul, PSI sebagai alatnya Pak Jokowi. Saya kira ya PSI itu belum sepenuhnya merepresentasikan idenya anak muda. Karena ya di dalam PSI sendiri kan ya pasti ada kepentingan pragmatis untuk partainya sendiri. Tentu ya oke, PSI itu dia menyuarakan sebagai penyambung lidah rakyat, tetapi di samping itu kan dia kan juga tidak lepas dari realita. Realitanya ya lapangan politiknya dia harus untuk mendompleng suaranya, dia tidak bisa berdiri sendirian. Dia tidak bisa secara independen untuk mendapatkan simpati masyarakat. Tentu ya itu tadi, PSI menggunakan nama-nama besar untuk bisa mendapatkan simpati rakyat, untuk bisa menempati kursi di Senayan. Kalau pandangan Bang Samsul sendiri terkait dengan Kaisang menjadi ketua umum yang saya kira sangat dini sekali jadi ketua umum, itu bagaimana? Apakah Mas Kaisang itu hanya dijadikan sebagai boneka saja, atau ya boneka dalam arti diambil namanya saja, diambil backgroundnya sebagai anaknya Pak Jokowi, atau bagaimana kalau dari kacamatanya Bang Samsul? Kalau saya sih tidak melihat Kaisang itu dijadikan boneka, saya tidak melihat itu. Saya lihatnya gini, lihatnya ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI, ada daya tawarnya. Apa itu? Ya, daya tawarnya itu ketika Kaisang menjadi ketua umum, yang mana ketika capres di lingkungan eksekutif, ketika capres itu sangat ingin merebut wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang mana Pak Ganjar itu saya rasa sudah memiliki lahan lah di Jawa Tengah. Adapun Pak Ganjar juga sudah memiliki lahan lah sebagian di Jawa Timur, karena dia adalah kader PDI. Yeah. Dan menurut lembaga survei di Jawa Timur PDI yang paling unggul seperti itu. Dan kemudian Pak Prabowo itu kan juga mempunyai lahan yang 50-50 sebenarnya. Ya, kita mau bicara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti itu. Tentu di adanya Kaisang itu bisa dibuat bisa dimanfaatkan oleh PSI untuk bisa menarik simpatisan kedua capres itu tadi. Bahwasanya yang sekarang ini PSI kan getol-getolnya dekat dengan Prabowo. Ya bisa jadi nanti PSI merapat ke Prabowo, ada tiket di sana di Jawa Tengah, seperti itu. Kalau kubunya Pak Anies, ada Gus Muhaimin, ada Caimin, ada Caimin.
ada apa ya, di situ Jawa Timur ya pasti mempunyai lahan lah di situ. Nah di sini menurut saya intinya PSI adanya Kaisang itu bisa menjadi daya tawar sendiri. Laki-laki yang diuntungkan ya PSI ketika menggait Kaisang Pangarep sebagai ketua umum, laki-laki bisa menjadi daya tawar sendiri untuk menarik masyarakat, terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti itu. Ya, tadi kan Bang Samsul bilang bahwa ya sekarang itu kebanyakan partai itu hanya mencari apa ya, suara dengan popularitas dari figur. Nah, banyak sekali sekarang partai-partai itu ya apa ya, dimasuki oleh artis karena ya ketenarannya, keterkenalan namanya itulah. Apakah sekarang itu partai itu gagal dalam kadernya itu loh, mengkader, sehingga alternatif dari apa ya, dari partai itu mencari orang-orang yang terkenal seperti itu. Seperti contohnya PAN, banyak artis-artis yang masuk PAN. Kayak di apa ya, ibaratnya sebagai lelucon atau guyonan lah, PAN itu partai artis nasional kan begitu. Itu gimana? Apakah memang perkaderan di partai Indonesia sekarang itu melemah atau bagaimana? Bukan sistem pengkaderannya yang lemah, tetapi mindset dari realita yang ada di Indonesia seperti itu. Dulu partai-partai politik ketika awal-awal merdeka itu lekat dengan idealismenya, Ya. lekat dengan ideologi yang melekat pada partai. Contoh PNI, di sana ada partai nasional yang mana di sana ada marhenisme seperti itu. Ada PKI, Partai Komunis Indonesia, yang di dalamnya itu ada ideologi Marxisme seperti itu. Ada Masyumi dengan Islam, dengan ideologi Islamnya. Kemudian ada Partai Sosialis Indonesia yang di sana ada sosialisnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang hilang di negara kita seperti itu. Dulu itu partai-partai mempunyai basis ideologi yang sangat melekat. Jadi yang paling diutamakan itu mengenai bagaimana orang itu dia membentuk partai itu membentuk sebuah individu, membentuk sebuah individu yang ideologis seperti itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang partai yang membesarkan itu nama individu. Ya, seperti itu. Jadi ada kebalikannya di situ. Itu yang menurut saya ada pereduksian partai. Dulu itu yang dikedepankan itu sebuah ideologi, tapi sekarang tidak. Yang dikedepankan popularitas, kemudian lembaga survei, seperti itu. Jadi tidak murni dari dari ideologi per individunya setiap partai itu tadi. Jadi sekarang itu kayak figur-figur maupun kader itu tidak terbentuk dari perkaderan partai. Ya bisa dibilang seperti itu. Ya kemungkinan ya, ini kan sekarang itu banyak apa ya, yang ya kita tahu lah, banyak kader A pindah ke partai B, partai C, itu kan banyak sekali. Mungkin ya ketidakkuatan antara kekuatan ideologi partai itu atau perkaderan partai itu, sehingga kita itu lebih bersifat pragmatis dalam politik kan begitu. Hanya ya mencari, ya memang kalau politik apalagi di negara demokrasi tentu suara yang menjadi keputusan akhir kan gitu. Menjadi acuan. Tapi kalau hal itu terjadi, baik apa enggak sih kalau kita tarik lagi ke kesehatan demokrasi kita Indonesia ini? Kalau ya gini, ini bisa menjadi permasalahan yang kompleks. Ini bukan ya tentu ya bermasalah bagi demokrasi kita, dan juga bermasalah bagi pendidikan demokrasi, bermasalah bagi otak manusia yang idealis seperti itu. Sekarang itu kan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ya, partai-partai politik yang dulunya itu berangkat dari sebuah ideologi,
sebuah idealisme. Sekarang itu partai politik cenderung transaksional seperti itu. Iya, iya. Sekarang itu nggak peduli kamu mempunyai ide apa, tidak peduli dengan kamu mempunyai ideologi apa. Yang penting di situ ada lobbying, ada transaksional di situ. Yang mana kamu bisa masuk partai saya, gitu. Tanpa adanya apa ya? Kamu sudah mempunyai nama di masyarakat, kemudian masuk partai saya ya tidak langsung dari bawah. Dia mempunyai privilege itu tadi. Entah itu privilege-nya privilege pengusaha, entah itu akademisi atau apa. Jadi dia tidak benar-benar dari bawah partai, tidak benar-benar dari bawah dari pendidikan partai seperti itu, tidak. Itulah di sana ada praktek transaksional di dalam partai. Itulah yang menjadi masalah. Jadi masyarakat Indonesia yang harusnya teredukasi kemudian menjadi cerdas karena ada ideologi, ada idealisme dari elit partainya. Sekarang itu tidak. Sekarang ya di akar rumput yang saat ini itu ya siapa yang lebih menguntungkan, siapa yang lebih menguntungkan saya pilih seperti itu. Oportunisme ya. Iya, itulah. Nah, ngomongin privilege, jadi Kaisang jadi ketua umum ya tidak terlepas dari privilege itu sendiri ya. Privilege jadi anaknya presiden, kemudian Mas Kaisang juga apa ya, menjadi anak muda yang berhasil di bidang bisnis. Dan di sini saya kira apa ya? Saya kira itu PSI sendiri terjebak di dalam dunia pragmatismenya. Ya emang saya kira seperti itu mungkin. Saya kira kritikan terhadap apa ya, dunia perpolitikan Indonesia ini ya perlu kita kritik. Kayak seperti PSI sendiri yang dikatakan partai idealis bagi anak muda, itu pada nyatanya ya ikut arus. Gitu. Padahal itu saya termasuk orang yang pengagum PSI loh. Dulu itu saya pengagum sekali PSI karena di sana ada anak-anak muda yang berani melawan arus seperti itu. Tapi sekarang dia tidak, dia hanya dalam arus itu sendiri. Jadi bukan lagi jadi partai pembeda ya. Jadi ya gini, bedanya Kaisang sama Jokowi ini sangat apa ya, terbalik seperti itu. Dulu Pak Jokowi itu menjadi elit seperti sekarang itu berangkat dari bawah, mulai jadi berangkat dari tidak berasal dari latar belakang orang kaya, seperti Pak Prabowo kan anaknya ekonom, anaknya jenderal dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi itu berangkat dari orang biasa, kemudian menjadi pengusaha kayu, kemudian menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Nah, dulu kan Pak Jokowi benar-benar dari nol. Tapi sekarang timbal baliknya. Jadi PDI menjual Pak Jokowi, menawarkan ke masyarakat itu dia mempunyai latar belakang rakyat wong cilik gitu, rakyat kecil gitu. Tetapi yang Kaisang ini, Mas Kaisang ini beda. Dia berangkat dari anaknya presiden. Kemudian sudah sudah memiliki usaha yang begitu banyak, seperti itu. Jadi kebalikan dari Pak Jokowi ketika merintis politiknya dari awal gitu. Jadi bedanya Pak Jokowi sama Kaisang itu. Zamannya beda. Zamannya sudah beda. Iya, seperti itu. Dan sekarang itu kan apa ya, lagi-lagi ya tadi popularitasnya itu menjadi ajang perang sekarang di dunia politik. Bukan lagi soal partai itu apa yang dijual, tetapi siapa yang di dalam partai itu, maksudnya figur siapa yang dalam partai itu, sebenarnya kan begitu. Makanya kalau kita tahu Mas Kaisang itu kan, saya lihat dari pidatonya itu apa ya, sepertinya agak nervous sedikit ya. Karena apa? Karena ya lagi-lagi Mas Kaisang itu kan pidato pertama kali di media dan di masa yang banyak. Itu kan
entah itu karena karakternya beliau atau memang grogi. Saya melihatnya kayak gitu sih. Kalau Bang Santo gimana? Ya karena ya mungkin baru pertama kali mungkin ya berada di mimbar politik seperti itu. Ya. Tapi saya lihatnya tidak itu. Saya lihatnya lebih ke esensi sih. Ya, bagaimana Mas Kaisang ini menjadi ketua umum PSI. Dan tentu ya kita lihat saja nanti ke depannya apakah PSI berhasil duduk di parlemen. Ya, kalau berhasil duduk di parlemen nanti geraknya seperti apa nanti kita nanti aja lah. Dan kemudian memang Mas Kaisang itu mempunyai daya tawar karena beliau berangkat dari privilege-nya Pak Jokowi seperti itu. Jadi bisa jadilah nanti bisa diperebutkan antara Pak Prabowo maupun Pak Ganjar atau bahkan Pak Anies seperti itu. Nanti tinggal PSI yang dipimpin oleh Mas Kaisang ini berlabuh di mana. Nah, itu menariknya gini. Apakah Mas Kaisang nanti mempunyai otoritas yang penuh di PSI, ya kan? Karena apa? Kalau dilihat dari apa namanya, berarti apa? Kalau di sepak bola itu apa namanya? Yang manajer apa? Bukan apa? Kayak enek striker, kayak ada back, kayak itu. Striker, oh ya, menjadi striker atau menjadi apa ini? Formasi ya. Iya, formasinya itu kan di PS itu dirubah. Raja Julianto yang dulunya jadi dewan kembali lagi jadi sekjen. Jadi saya kira di situ saya melihat ada apa namanya, ada pengontrolan sendiri terhadap Mas Kaisang. Mas Kaisang itu dijadikan, saya kira itu dijadikan figurnya saja. Tetapi dalam ranah otoritas itu saya kira tetap orang-orang lama di PSI. Gitu. Iya, saya kira kayak gitu. Karena ya tidak mungkin lah, maksudnya secara logika orang baru mempunyai otoritas cukup kuat itu tidak mungkin. Ya saya kira ya ini strateginya PSI saja untuk menjual dirinya ke masyarakat pada umumnya sih. Kalau secara otoritas kepemimpinan atau untuk keputusan saya kira ada pick up-nya ke sekjen Raja Julianto. Ya mungkin itu bisa terjadi karena lagi-lagi PSI itu kan berkiblatnya sebenarnya itu di presiden, di Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi itu mengambil kebijakan ya PSI itu mendukung seperti itu. Bisa jadi PSI nanti ke arah geraknya, kiblatnya itu tergantung kepada sikap dari Pak Jokowi. Yang mana Pak Jokowi itu merupakan bisa jadi lewat Kaisang yang dulunya itu mungkin pengaruhnya PSI terhadap sambungannya PSI ke Pak Jokowi itu ya dekat, tapi tidak sedekat sekarang yang ketua umumnya anaknya seperti itu. Ya mungkin itu sih. Tapi kalau PSI itu mengambil tagline Jokowisme itu terlalu naif atau justru baik sih sebenarnya? Gini, ini mungkin yang bisa menerangkan itu Bung Rocky Gerung terkait isme-ismenya. Sebenarnya Jokowisme atau ada yang mau itu kan sebagai pemahaman yang berkiblat kepada suatu ideologi itu kan di sana ada rumusan-rumusan yang yang paradigmatis seperti itu. Sedangkan Pak Jokowi itu kan terkait kebijakannya Pak Jokowi itu kan bagaimana ya mengatur strategi Indonesia itu seperti apa seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan Jokowisme? Nah, di sini ada sebuah perspektif. Apakah Jokowisme itu benar-benar otentik sebagai ideologi? Apakah Jokowisme itu sebagai nama untuk mendompleng suara seperti itu? Ya, saya rasa seperti itu. Jadi kalau bilang Jokowisme itu sebagai ideologi itu terlalu kejauhan menurut saya. Terlalu kejauhan ya. Ya mungkin itu dia alasan PSI mengambil nama
Jokowisme itu sebagai alat jualan saja. Ya. Ya, mungkin terima kasih Bang Samsul ini. Iya. Kita sudah berbincang-bincang lama, walaupun ya rasa-rasan politik kita cukupkan sekian. Nanti kita sambung ke sesi berikutnya ya Bang. Dan tentu teman-teman di sini pasti mempunyai perspektif terhadap Mas Kaisang jadi ketua umum PSI ya. Bisa dilihat lah nanti. Ya, bisa dilihat nanti perkembangannya apakah memang rasan-rasan ini benar-benar terjadi atau justru sebaliknya. Mungkin sekian dari update kilat dan rasan-rasan politik. Terima kasih, salam update.